Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita untuk bisa senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, yang tidak terhitung dan tidak terbilang, nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang nikmat-Nya yang begitu banyak kepada umat manusia. Allah taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan telah diberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa untuk menghitungnya. Karena dikarenakan saking banyaknya nikmat yang kita rasakan semenjak kita mulai merupakan cikal bakal manusia di dalam rahim seorang ibu. Dari saat itulah kita mendapatkan curahan nikmat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk manusia awal mulanya dari setetes air berubah menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging, maka dari saat itulah Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan nikmat-Nya kepada seorang hamba. Dan setiap manusia yang hidup di alam dunia ini melalui tingkatan-tingkatan semacam ini. Semuanya. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini langsung jelek ada di alam dunia. Tetapi melalui marhalah, melalui tingkatan proses perkembangan janin dalam rahim seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak mampu untuk menghitungnya, untuk menyebutkan ini nikmat Allah yang pernah saya rasakan, yang lainnya lagi ini, yang lainnya lagi ini. Tidak akan mampu seorang untuk menyebutkannya. Para ulama menyebutkan, para ulama tafsir menyebutkan tentang ayat ini. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, fadlan an qiyamikum bisyukriha. Kalau menyebutkan nikmat Allah, kalau bersyukur ataupun mengingat-ingat nikmat Allah saja tidak akan mampu, maka lebih tidak mampu lagi seorang hamba untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Untuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah saja tidak mampu. Apalagi kalau diperintahkan seorang hamba untuk bersyukur. Ada nikmat sehat, bersyukurlah kepada nikmat sehat. Punya keluarga yang baik, syukurlah kepada Allah. Punya kesehatan, punya apa lagi, sebutkan segala nikmat yang dia rasakan. Untuk bersyukur kepada setiap nikmat Allah itu lebih berat daripada cuma sekedar menghitung.
Menghitung saja tidak mampu, apalagi bersyukur dengan sebenar-benarnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini masih memberikan kesehatan, masih memberikan kepada kita waktu luang. Yang dua nikmat ini adalah nikmat yang begitu banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nikmatani, ada dua nikmat kata Rasulullah. Ada dua nikmat kata Rasulullah, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan manusia lalai kepada dua nikmat ini. Rasulullah menjelaskan nikmat apakah itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kesehatan yang ada dalam diri seorang hamba, seorang manusia, akan dia nilai berharga kapan? Ketika dia sedang sakit. Waktu luang yang dia miliki akan dia rasakan itu sebagai nikmat tatkala seorang dalam kesibukan, seorang dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan suatu perkara. Ketika itulah, ketika seorang lagi sakit, nikmat sehat begitu berharga baginya. Harta tidak ada nilainya. Kalau dijanjikan kamu sehat 10 juta, langsung dibayar atau mending saya sakit daripada uang saya hilang? Jawabannya mau mana? Lebih baik uang saya hilang, yang penting saya sakit. Ini adalah begitu berharganya kesehatan dirasakan oleh seorang ketika dia sedang sakit. Demikian juga nikmat waktu luang akan dia rasakan ketika dia sedang sibuk, ketika dia dikejar-kejar untuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kebaikan bagi kita untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa belajar agama di masjid yang mulia ini. Kenapa saya katakan hadirnya kita di majelis ta'lim semacam ini adalah kebaikan? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah telah bersabda, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Kata Rasulullah, siapa saja orangnya yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan difahamkan kepada agama. Jadi Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, bukti cinta Allah kepada seorang hamba bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya perniagaan, tetapi apa? Cinta Allah kepada hamba adalah ketika seorang hamba memahami perkara agama ini. Cinta Allah kepada hamba terbukti ketika hamba ini paham bagaimana tata cara sholat yang benar. Cinta Allah terbukti pada diri seorang hamba ketika seorang hamba melaksanakan puasa dengan dibimbing ilmu pengetahuan tentangnya yang benar, mempelajari puasa dengan benar, diamalkan puasa tersebut. Demikian juga syariat-syariat yang lain. Jadi jangan pernah tertipu. Kalau seandainya sekarang kita mendapatkan nikmat dari Allah, kehidupan kita sudah tercukupi. Kemudian apa? Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tertipu. Inilah cinta Allah kepada kita. Jangan sampai mengatakan semacam itu. Tetapi cinta Allah kepada seorang hamba yang kaya ataupun yang miskin, standarnya adalah apa? Pemahaman kepada agama. Sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja orangnya yang Allah berkehendak untuk menjadikan baik orang itu, difahamkan kepada agama. Jadi, kalau orang di antara kita mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak sholat,
Orang yang dia memiliki usaha yang sangat luar biasa, setiap orang iri melihatnya, tetapi dia tidak puasa, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Jangan terkecoh. Jangan ketika melihat seperti itu matanya hijau. Jangan. Tetapi apa? Kalau kita melihat ada orang rajin ke masjid, rajin hadir di majelis taklim, maka ngirilah kepada orang-orang yang semacam ini. Karena orang ini hakikatnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang puasanya nutup 1 bulan penuh, wajib kita iri kepadanya, pingin sebagaimana dia nutup puasanya, sempurna puasanya. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah sedikit tentang mengingatkan kepada kita tentang keutamaan majelis ta'lim. Kalau kita dapati diri kita sekarang ini, kalau kita dapati kita seorang muslim, tetapi apa? Tetapi malas hadir di majelis ta'lim. Kalau diajak untuk mentelaah Quran, diajak untuk mentelaah hadis Rasulullah SAW, kok malah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada muslim dibacakan hadis Nabi tidak senang. Ada seorang muslim dibacakan Quran kok tidak senang. Apalagi dibacakan ayatnya, ayat sekian. Disebutkan terjemahnya, disebutkan perkataan ulama tentangnya. Kok tidak senang, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati orang ini adalah hati orang yang sakit. Bahkan mungkin hatinya telah mati. Maka kalau kita dapati diri kita sudah semangat hadir di majelis taklim, kita dapati diri kita senang kalau dibacakan Al-Quran kepada kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita dapati diri kita bukan sebagaimana apa yang saya sebutkan, maka betulkanlah mulai dari sekarang. Tidak ada kata-kata terlambat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disebutkan oleh panitia tadi, bahwasanya kajian kita di pagi hari ini, dan insya Allah akan bersambung pada kajian yang akan datang tentang akidah. Kita akan berbicara tentang masalah iman. Kita akan berbicara tentang akidah, sesuatu yang wajib diyakini oleh seorang muslim, sesuatu yang harus tertanam dalam diri seorang muslim, akidah dan iman. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disebutkan tadi, judul pengajian kita di pagi hari ini adalah Nur Tauhid wa Zulumatus Syirki, cahaya tauhid dan kegelapan syirik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya telah meringkaskan materi kajian ini dari kitab tauhid, bermacam kitab tauhid. Kemudian saya nukilkan beberapa poin di sana, insya Allah kita akan lalui bersama. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang tauhid. Kenapa dikatakan tauhid itu memiliki cahaya, memiliki nur, memiliki cahaya? Kenapa tauhid itu dikatakan memiliki cahaya? Kita harus tahu arti tauhid itu sebenarnya apa. Kalimat tauhid bukan kalimat yang aneh, bukan kalimat yang asing lagi di antara kita. Karena ada disebutkan Masjid At-Tauhid, ada atau tidak? Ada pesantren Darut Tauhid, ada buletin At-Tauhid, majelis taklim Tauhid pun ada. Jadi kalimat Tauhid bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing lagi di telinga kita, masyarakat Indonesia ini. Arti dari Tauhid secara umum, arti Tauhid secara umum adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi min uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi.
Sekarang kita lihat terjemahannya. Tauhid artinya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, meyakini keesaan atau kemahatunggalan Allah subhanahu wa ta'ala, bima yahtassu bihi, pada apa-apa yang merupakan itu kekhususan bagi Allah. Tauhid adalah meyakini keesaan atau kemahatunggalan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah. Apa saja perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah? Kata para ulama, min uluhiyatihi, yaitu apa? Peribadahan. Allah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah. Kemudian yang kedua, wa rububiyyatihi, dan keesaan Allah di dalam masalah rububiyah. Rububiyah ini artinya adalah Allah pencipta, Allah pengatur, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Jadi seorang harus meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dengan segala apa yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak menghidupkan, yang berhak memberikan rezeki kepada hambanya. Cuma Allah saja yang memiliki hak semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah meyakini keesaan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana meyakini keesaan Allah di dalam nama dan sifat-sifat Allah? Yaitu dengan cara menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini arti dari tauhid. Arti dari tauhid. Kemudian kita akan mengetahui Rasulullah alaihi salatu wassalam disebutkan beliau senantiasa mendakwahkan kepada tauhid. Kepada tauhid yang manakah? Di antara tiga tauhid ini Rasulullah berdakwah. Apakah Rasulullah mengingatkan orang-orang musyrik, mengingatkan Abu Jahal, mengingatkan Abu Lahab dan orang-orang musyrik di Makkah untuk meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, bahwasanya Allah satu-satunya yang menghidupkan? Atau Rasulullah SAW datang ke tengah-tengah mereka menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah saja? Jawabannya yang mana? Ikut di kajian ini atau masih di luar? Rasulullah SAW datang ke kaum musyrikin di mana? Berdakwah pertama kali Rasulullah di kota Makkah. Apakah Rasulullah mendakwai Abu Jahal, mendakwai Abu Lahab dengan mengatakan, yakinilah bahwasanya satu-satunya pencipta adalah Allah, yakinilah bahwasanya satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah? Semacam ini ataukah dakwahnya yang lain? Ataukah seperti ini? Rasulullah mengajak kaum musyrikin untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada berhala. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dakwahnya Rasulullah belum nyambung. Dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajak orang musyrik meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, karena mereka sudah meyakini. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang semisalnya, mereka semua yakin kalau pencipta alam semesta ini Allah. Mereka semua yakin kalau yang menghidupkan itu Allah, yang mematikan itu Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka juga Allah. Jadi dakwahnya Rasulullah bukan mengajak ayo yakini Allah pencipta, ayo yakini Allah pemberi rezeki, bukan.
Tetapi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan ibadahi berhala, beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan ibadahi berhala-berhala ini, tetapi beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Beda atau sama? Yang pertama sama yang kedua? Nah, beda kan? Kalau yang pertama itu sudah ada dalam diri orang musyrik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, ataupun menyebutkan kepada Nabi Muhammad, wala in sa'altahum, wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang musyrik, man khalaqa as-samawati wal arda, wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka Allah menyebutkan, la yaquluna Allah, maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Loh, musyriknya di sisi mana? Musyriknya karena mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Jadi orang musyrik di zaman dahulu itu beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah kepada Allah, tetapi mereka beribadah kepada Allah dalam di sisi yang lain mereka beribadah kepada berhala, beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Inilah sisi kesyirikannya. Jadi kalau ada sekarang ditanyakan, apakah Abu Jahal itu meyakini Allah pencipta? Jawabannya, iya. Apakah Abu Lahab meyakini Allah memberi rezeki? Jawabannya iya. Kenapa mereka dianggap orang musyrik, orang kafir? Karena beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ini hakikat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hakikat tauhid, yaitu meyakini kemahatunggalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan. Seorang mempersembahkan salatnya, penyembelihannya, zakatnya, puasanya hanya bagi Allah semata. Sebagaimana Allah telah menyebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan penyembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku. Untuk siapa? Semua yang ada dalam diri kita lillahi rabbil alamin, adalah hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam ini. Insyaallah jelas. Inilah hakikat tauhid yang diajak oleh Rasulullah kepadanya. Jadi kalau ada orang di zaman kita mengatakan yang namanya musyrik itu meyakini ada pencipta selain Allah, yang namanya musyrik itu meyakini tidak ada Tuhan, umpamanya semacam itu. Benar atau salah? Benar atau salah semacam itu? Yang namanya musyrik dan hakikat kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah adalah yang bagaimana? Yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ini yang dipangkas habis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita tahu hakikat tauhid, saya ingatkan kembali, hakikat tauhid adalah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang boleh disembah. Hakikat tauhid adalah meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang boleh disembah. Selain Allah tidak boleh disembah. Nyai Rafidul, walaupun katanya hebat, tidak boleh disembah. Bagaimana menyembah Nyai Rafidul? Apakah dengan sujud kepadanya? Tidak. Dengan larung sesaji. Itu nyembah Nyai Rafidul. Sesajen. Kemudian apa? Yang lainnya, yang bau reksa, apakah boleh dipersembahkan kepadanya nyembelih ayam untuk pojokan sawah ini? Katanya untuk yang bau reksa.
Padahal penyembelihan ayam, penyembelihan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kok menyembelih ayam agar panennya nanti banyak, di pojokan sawah sana harus disembelihkan ayam semani atau ayam yang putih mulut bersih. Katanya untuk siapa? Untuk yang bau resok. Ini tidak boleh. Karena apa? Penyembelihan adalah peribadatan. Peribadatan harus untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian pula macam-macam yang lain, seperti mempersembahkan sesaji untuk pohon yang besar, sesaji untuk batu yang besar, untuk kuburan dan lain sebagainya, panembahan kalau dalam bahasa kita. Itu tidak boleh, semuanya adalah syirik, perbuatan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Tentang kedudukan tauhid. Sekarang kita harus tahu tentang kedudukan tauhid. Hakikat tauhid sudah tahu? Jelas? Bapak dan Ibu sekalian, jelas hakikat tauhid? Jelas, insyaallah. Kedudukan tauhid di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam, suatu saat malaikat Jibril datang dalam rupa manusia, datang kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya. Kemudian malaikat Jibril merubah wujudnya dengan kekuasaan dari Allah, dirubah dengan bentuk manusia, dengan digambarkan rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih bersih, rapih sekali, datang ke Rasulullah di majelisnya Rasulullah, menyandarkan lutut beliau kepada lutut Rasulullah. Kemudian beliau, malaikat Jibril meletakkan dua tangannya di paha beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahukanlah kepadaku tentang Islam, wahai Muhammad. Malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, bukan karena tahu, bukan enggak tahu, tetapi karena apa? Ingin mengajari para sahabat yang hadir di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apakah beliau ketika ditanya tentang Islam langsung mengatakan salat? Apakah dia mengatakan zakat? Apakah mengatakan puasa? Tidak. Apakah haji? Juga tidak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu kalian bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah. Berarti inti ajaran Islam yang paling besar adalah apa? La ilaha illallah, yaitu apa? Tauhid. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, benar atau salah? La ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang namanya Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah sesuatu yang diagungkan dengan dibarengi rasa cinta dan pengagungan. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, orang sekarang yang nelayan di pesisir selatan mempersembahkan perhiasan emasnya kah itu, sesajian berupa makanan, sesembelihan kambing dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam laut. Ada rasa pengagungan atau tidak? Ada rasa cinta atau tidak kepada Nyai Rawafidul? Ada enggak pengagungan rasanya? Pasti ada. Maka kalau kita katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kalimat ini salah. Karena mereka apa? Nyai Rawafidul juga diagungkan, dibesar-besarkan, dicintai oleh mereka. Demikian juga yang lainnya yang melaksanakan kesyirikan. Ada enggak orang yang mengagungkan jabatan? Ada. Mencintai jabatan, maka ada istilah mempertuhankan tahta, mempertuhankan wanita. Ada enggak istilah semacam itu? Hah? Ada kan? Jadi ingatkan lagi bahwasanya kalimat la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang boleh disembah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali siapa? Allah saja. Jadi selain Allah tidak boleh diibadahi
selain Allah tidak boleh disembah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini kedudukan yang pertama dari kedudukan tauhid. Bahwasanya tauhid, ya, tauhid adalah inti ajaran Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hakikatnya adalah tauhid. Ini kedudukan yang sangat besar yang dimiliki oleh tauhid. Yang kedua, kedudukannya adalah sangat mulia. Karena tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kita di alam dunia ini, Allah menciptakan jin di alam dunia ini, tujuannya untuk apa? Untuk apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, setiap perintah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran, ada perintah ubudullah, maka yang dimaksudkan adalah untuk meyakini keesaan Allah dalam peribadahan. Inilah kedudukan tauhid yang kedua. Diingat kembali, biar terulang terus. Yang pertama tadi apa? Tauhid adalah inti dari ajaran Islam. Yang kedua, tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Yang ketiga sekarang, tauhid merupakan ajaran setiap nabi dan setiap rasul. Jadi setiap nabi dan setiap rasul datang kepada kaumnya menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyebutkan tentang hal ini di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Allah Ta'ala telah berfirman, "Walaqad ba'atsna," dan sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, pada setiap kelompok manusia, rasulan, seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Allah mengutus para nabi dan para rasul kepada setiap umat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyerukan mereka, ani abudullah, agar kalian wahai umatku beribadah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi peribadahan kepada taghut. Taghut adalah setiap apa yang diibadahi selain Allah, itu taghut namanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun lil-Allah, abuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Kata Rasulullah, para nabi itu ikhwatun lil-Allah, adalah bersaudara tetapi saudara tiri.
abuhum wahid, bapak mereka satu, wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka itu banyak, berbeda-beda. Para ulama menjelaskan, maksud dari ayat ini adalah para nabi syariatnya berbeda-beda, tata cara salatnya, beribadah kepada Allah itu berbeda-beda. Tetapi inti ajaran yang dibawa oleh para nabi adalah satu. Untuk apa? Menyembah Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedudukan tauhid dalam agama Islam. Ada berapa tadi yang saya sebutkan? 4 atau 5? 3. Yang saya sebutkan itu 3. 4 atau 5? Jawabannya 3. Yang perhatikan akan tahu. Yang pertama apa tadi? Tauhid adalah inti ajaran Islam. Yang kedua, tauhid adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga, tauhid merupakan dakwah yang diserukan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Tidak ada nabi, tidak ada rasul melainkan berdakwah kepada kalimat tauhid ini. Sekarang sudah tahu kedudukan dalam agama Islam sangat mulia sekali. Sekarang kita akan sebutkan cahaya-cahaya tauhid. Karena kita sudah tahu hakikatnya, kedudukannya sangat mulia dalam agama Islam, kita akan berikan semangat agar apa? Kita cinta kepada kalimat tauhid ini. Yaitu apa? Tentang keutamaan bagi ahli tauhid, bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Keutamanya sangat banyak, di antaranya yang pertama, keutamaan ahli tauhid. Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah di dunia ini, dan nanti di akhirat akan diberikan ketenangan. Jadi orang yang bertauhid di dunia ini akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, dan di akhirat akan mendapatkan rasa aman dan tenang ketika manusia semuanya takut menghadapi apa? Alam akhirat. Ketika menghadapi padang mahsyar semua orang takut. Tetapi ahli tauhid diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya merasa tenang. Yang pertama, ini yang pertama. Dalilnya dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Yang nyadat nanti tolong dilihat di rumah masing-masing. Di surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya adalah kesyirikan, yaitu orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman yang tertanam dalam dirinya ini dengan apa? Dengan syirik. Syirik bukan syirik iri bahasa kita. Saya punya mobil baru, orang pada syirik sama saya. Saya punya rumah baru, syirik sama saya. Bukan ini. Nanti kita akan jelaskan tentang syirik. Bagian kedua insya Allah. Jadi orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dijamin oleh Allah
ulaika lahumul amnu. Mereka itu akan mendapatkan rasa aman, tentram di akhirat. Ketika manusia takut, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, bukankah kita tahu hadisnya bagaimana dahsyatnya padang mahsyar? Ada orang yang berkeringat sampai mata kaki, ada orang yang berkeringat sampai lututnya, ada yang berkeringat sampai mulutnya sehingga dia tidak bisa berbicara. Setiap orang berbeda-beda tergantung kepada amalannya masing-masing ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik akan dijamin mendapatkan ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid ataupun cahaya tauhid yang kedua adalah orang-orang yang bertauhid dijamin oleh Allah akan mendapatkan hayatun thayyibah, akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini, dan amalnya akan dinilai, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah taala berfirman, "Man 'amila shalihan," siapa saja yang melakukan amalan saleh, siapa saja yang beramal dengan amalan saleh, min zakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, balasannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang beramal soleh didasari dengan iman akan diberikan kehidupan yang baik. Kalau ada orang mungkin bertanya, saya sudah sholat selama 20 tahun, ternyata saya masih sengsara. Saya sudah Islam mulai dari kecil, kenapa saya kehidupannya masih melarat? Kenapa penghasilan saya belum pernah lebih dari 1 juta dalam 1 bulan? Dari pertama saya kerja, sudah 15 tahun kerja, penghasilan kok di bawah 1 juta terus. Katanya orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik. Yang seperti apakah kehidupan yang baik itu? Maka para ulama menjelaskan, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dibangun di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Bukan mewahnya dunia sebagai ukuran, bukan banyaknya harta sebagai ukuran, tetapi yang menjadi ukuran adalah ketika seorang muslim hidup di bawah naungan Al-Quran, undang-undang yang telah dibuat oleh Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maukah itu orang miskin, maukah itu orang kaya, maka dia adalah mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi tidak ada istilah lagi sekarang, saya sholat sudah sedemikian lama, yang wajib, yang sunnah, saya puasa yang wajib saya kerjakan, sunnah demi saya kerjakan, kok saya masih miskin, katanya janjinya mau dimudahkan. Hidup yang baik, hidup yang baik standarnya adalah bukan dengan banyaknya harta, tetapi dengan apa? Dengan kesesuaian kita. Apakah sesuai dengan Quran? Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Ini standar hidup yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah keutamaan tauhid ataupun cahaya tauhid yang kedua. Kemudian yang ketiga, ahli tauhid atau ahli tauhid dijamin pasti masuk surga. Apakah saya perlu mengutarakan insya Allah?
Saya tidak. Karena ini berupa janji dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan kitab akidah, ketika mereka menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang bertauhid ini akan masuk surga, mereka mengatakan pasti. Karena apa? Karena Allah dan Rasul-Nya yang berjanji. Tetapi kalau dari segi manusianya, maka dilihat kepada pribadi masing-masing. Allah berjanji pasti menepati janjinya, Rasulullah berjanji pasti memenuhi janjinya. Tetapi apa? Apakah orang yang di dunia ini tidak bertauhid kemudian pasti masuk surga? Karena apa? Kita lihat kepada pribadi masing-masing. Dilihat kepada apa yang ada dalam diri orang tersebut. Dalilnya adalah sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada orang yang bertauhid. Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Siapa saja yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wal jannata haq wan nar haq, dan juga bersaksi meyakini bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya, maka jaminannya dikatakan Rasulullah SAW, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Dengan syarat mengimani 5 hal dalam hadis ini. Apa saja? Yang pertama, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian apa lagi? Meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Meyakini surga benar adanya, meyakini neraka benar adanya. 5 hal ini kalau terkumpul dalam diri seorang muslim, dijamin oleh Rasulullah, ada qalahullahu jannah, akan dimasukkan orang ini ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Mau masuk surga atau tidak mau? Mau tidak? Mau. Kumpulkan 5 syarat ini. Kumpulkan 5 syarat ini dalam diri kita. Maka insya Allah kita katakan insya Allah, karena apa? Kita seorang hamba, kita mengatakan insya Allah. Tetapi berkaitan dengan janji Allah, kita tidak katakan insya Allah. Insya Allah kalau kita mampu mengumpulkan ini semua, kita akan masuk surga. Tetapi janji Allah akan memasukkan kepada orang-orang yang semacam ini ke dalam surga, jangan katakan insya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, masuk surga itu ada 2 macam. Masuk surga ada 2 macam. Masuk surga yang pertama langsung ke dalam surga, dan yang kedua adalah masuk surga mampir dulu ke dalam neraka. Mampir ke dalam neraka. Kalau ingin jangan mampir, maka sempurnakan 5 hal ini. Jangan percaya dukun, jangan percaya tukang ramal. Percayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Percayai bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Percayai bahwasanya surga benar adanya. Percayai bahwasanya neraka benar adanya. Maka masuk surga secara langsung. Dan ditambah dengan apa? Jangan melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya, orang yang masuk surga secara langsung adalah orang-orang yang tauhidnya sempurna, imannya sempurna. Kemudian apa? Dia tidak melakukan dosa-dosa. Yang kedua gambarannya, orang yang masuk surga tetapi apa? Mampir dulu ke dalam neraka, kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ataupun syafaat dari malaikat, ataupun syafaat daripada syuhada, akan dikeluarkan dari neraka. Yang seperti apa? Yang dia tidak berbuat syirik, tetapi mungkin masih berbuat dosa besar. Dia tidak nyupang, tahu nyupang? Nyupang, dia tidak nyupang. Kemudian apa? Dia tidak mempersembahkan sajen, dia tidak mempersembahkan atau menggunakan jimat. Syiriknya sudah tidak ada, tetapi apa? Masih judi,
masih minum minuman keras, imannya masih benar kepada Allah, tidak berbuat syirik, tetapi apa? Dia masih berbuat dosa besar. Ngerasani, ngerasani bener. Kalau ngerasani sayur nggak apa-apa, sayur di TV. Tetapi ngerasani seolah-olah jadi bumbu sekarang di zaman kita sekarang ini, jadi bumbu untuk pembicaraan, nggak asik. Kalau di pengajian cerita seperti ini, banyak yang nunduk semacam ini, ngantuk. Tetapi kalau di majelis ngerasani, masya Allah indahnya dunia. Kayaknya yang lemah sekali itu pun langsung bangun. Percaya apa enggak? Silahkan saja buktikan. Ketika sedang ngerasani orang lain, subhanallah, semangatnya. Tetapi kalau taklim, pulpanya di sini, loh, tadi saya nulis apa? Kok coret-coret saja ternyata? Gak nulis ternyata. Tetapi apa? Cuma coret-coret saja. Karena apa? Tangannya semangat nulis, matanya enggak semangat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jaminan yang keempat, cahaya tauhid yang keempat. Ingat-ingat, nanti diulang lagi. Cahaya tauhid yang keempat. Apa? Sekarang saya sebutkan. Ahli tauhid dijamin dibebaskan dari api neraka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertauhid dijamin terbebas dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadisnya, ini adalah hadis yang sangat mulia sekali. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka. Siapa yang diharamkan masuk neraka? Man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, tetapi dengan syarat ikhlas. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, bukan disyaratkan banyaknya, tidak, tetapi disyaratkan ikhlas dalam mengucapkannya dan mengerti maknanya, tahu makna la ilaha illallah. Jangan mengucapkan dalam sehari, saya sudah punya perjanjian dengan kiai saya umpamanya 100.000 sehari. Kemudian yang penting saya mengucapkan saja sampai bergoyang kanan goyang kiri. Tetapi apa ketika ditanyakan, jimat masih ada, nyajen paling sregep, ya percuma saja. Ribuan kali, ratusan ribu kali kalau diucapkan, tetapi apa? Kalau masih datang ke marembahan, mbah kula nyuwun niki, kula badai gadah hajatan, loh, minta kepada Allah, wa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah. Jika kalian minta kepada Allah, tidak minta kepada orang yang telah dikubur. Orang yang dikubur itu tidak bisa mendengar. Orang yang dikubur itu tidak bisa membantu dirinya sendiri. Berbuat baik untuk dirinya sendiri sudah terhenti amalannya. Apalagi untuk orang yang sudah masih hidup di dunia ini. Walaupun orang-orang saleh seperti para nabi, seperti para syuhada yang mereka hidup dalam kuburnya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Mereka sedang melaksanakan sholat. Hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Tetapi apa? Hidup mereka dengan hidup kita itu berbeda. Hidup di alam barzakh tidak sebagaimana hidup di alam dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan jaminan tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka ucapkanlah la ilaha illallah, mengerti maknanya, dan dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena
saya mengucapkan la ilaha illallah ketika saya meminang ataupun menikahi si fulana. Banyak orang di zaman kita sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah ketika mau menikah saja. Karena buktinya apa? Ketika dia mau menikah, suruh mengucapkan la ilaha illallah sampai diulang 7 kali. Enggak bisa. Coba bayangkan, muslim semacam apakah ini? Masih layak disebut muslim? Layak enggak, Pak? Suruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu enggak bisa. Diulang 7 kali, ini kejadian nyata. Sampai pengantin perempuannya malu dan pingsan akhirnya. Karena apa? Ternyata suami saya tampangnya keren, mentereng, orang kaya. Ketika suruh syahadat, kok gelagapan syahadat. Bagaimana kalau disebutkan untuk membaca doa-doa di dalam sholat tahiyat, untuk membaca doa istiftah, bagaimana membaca Al-Fatihah, bagaimana membaca suratan. Lebih mustahil lagi untuk bisanya kan, yang semacam ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, cahaya tauhid yang kelima. Yang kelima atau yang keenam? Yang kelima. Alhamdulillah ada yang mendengarkan. Yang kelima, ahli tauhid seluruh dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Ahli tauhid dosanya semuanya akan diampunkan oleh Allah dengan syarat dia menghadap Allah. Dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik akan diampunkan seluruh dosanya. Mana buktinya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qaratil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Keutamaan yang sangat luar biasa sekali dari Allah kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maksudnya wahai anak manusia, wahai hambaku. Lihat gambaran yang disebutkan oleh Allah. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau mati menghadapku dengan membawa dosa sepenuh jagat raya ini. Nah, dosanya digambarkan sangat besar sekali. Digambarkan oleh Allah, kalau seandainya engkau wahai hambaku mati dengan membawa dosa sepenuh jagat raya ini, yang engkau mati tidak membawa dosa syirik terhadapku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sebesar jagat raya ini juga. Apakah Allah bakhil kepada hambanya? Apakah Allah Maha Murah? Seorang hamba dia membawa dosa, memanggil dosa sebesar jagat raya ini. Jagat raya ini besarnya seberapa? Besar atau kecil? Kita saja pulau Jawa belum keliling semuanya. Kalau kita sampai ujung pulau, kayaknya di luar Jawa. Kalau kita dari Batu Raden naik sedikit saja, kayaknya di Kalimantan. Padahal masih di Jawa, di Purwokerto, Bronto juga. Kok rasanya sangat luar sekali. Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang belum pernah datang ke Kemeranjen. Belum kan? Nggak tahu Kemeranjen di mana. Betul, desa betul. Jadi digambarkan oleh Allah nggak tanggung-tanggung. Seorang hamba mati membawa dosa sepenuh jagat raya ini. Yang sudah pernah haji ada? Bapak dan ibu yang sudah pernah haji akan melihat luasnya dunia ketika di perjalanan antara Mekah ke Madinah. Iya atau tidak?
kok dunia ini masih kosong, sangat luas sekali ternyata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tanggung-tanggung memberikan gambaran kepada hambanya. Wahai hambaku, jika engkau datang mati, ampunan sepenuh bumi juga. Dengan cara apa? Dengan cara, sudah lupa, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cahaya-cahaya tauhid yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab akidah. Masih diteruskan pengajiannya? Sekarang kita akan membahas tentang syirik dan kegelapan-kegelapannya. Agar kita hati-hati. Sudah kita tahu cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya tauhid. Maka kita harus tahu juga tentang kegelapan syirik. Agar apa? Kita gondeli, kita berpegang teguh dengan tauhid ini dan menjauhi syirik dengan sejauh-jauhnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama kita harus tahu syirik. Perhatikan baik-baik arti dari syirik. Arti dari syirik adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, taswiyatu ghairillahi billahi fima yaktasu billahi subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi selain Allah disamakan dengan Allah, baik itu nabi, malaikat ataupun orang dan lain sebagainya, atau batu ataupun jin. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu kekhususan bagi Allah. Kalau ada orang meyakini selain Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan, syirik atau tidak syirik? Syirik. Kalau ada seorang mengatakan selain Allah boleh diibadahi, syirik. Kalau ada seorang meyakini selain Allah boleh dia bersujud kepadanya, syirik atau tidak syirik? Syirik. Inilah syirik yang sebenar-benarnya, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salahlah ucapan seorang yang mengatakan, tadi saya sebutkan di awal, saya punya rumah baru, orang pada syirik. Benar apa salah? Ibu-ibu, bapak-bapak dijawab. Saya punya mobil baru, saya punya motor baru, punya handphone baru, orang pada syirik. Benar atau salah? Ucapan salah atau benar itu? Salah. Karena syirik apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Umpamanya seorang meyakini bahwasanya boleh nyembelih binatang tertentu, kambing atau yang lainnya di panembahan di panembahan yang lainnya lagi. Kalau meyakini semacam ini adalah syirik. Karena apa? Penyembelihan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Allah tidak berhak menerimanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana saya telah singgung tadi, jadi dakwahnya Rasulullah adalah kepada apa? Kepada tauhid dan memberantas syirik. Dakwahnya Rasulullah mengajak kepada tauhid dan memberantas syirik. Yang diperangi atau kesyirikan yang diperangi di zaman Rasulullah, syirik yang bagaimana? Apakah Abu Jahal, apakah Abu Lahab meyakini ada pencipta selain Allah? Meyakini atau tidak? Ingat pelajarannya tadi. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka meyakini Allah. Jadi dalam masalah ini sudah tidak ada masalah perdebatan lagi. Jadi mereka
orang-orang musyrik tidak pernah mengingkari Allah itu pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mematikan, yang menghidupkan. Mereka tidak mengingkari. Yang mereka ingkari yang bagaimana? Ketika Rasulullah, ayo beribadah kepada Allah saja, tinggalkan peribadahan kepada berhala. Ini yang diingkari oleh mereka. Dan ini hakikat kesyirikan yang ada di tengah kaum musyrikin zaman Rasulullah SAW. Kemudian tentang kegelapan syirik yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahaya syirik yang pertama. Tetapi ingat, syiriknya bukan syirik bahasa kita. Bukan yang tadi ya. Itu namanya apa? Itu bukan syirik, tetapi namanya iri, hasad. Ya, iri. Bahaya syirik yang pertama ataupun kegelapan syirik yang pertama adalah syirik adalah dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang melebihi dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Allah taala berfirman, "Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 Allah taala berfirman, "Wa idh qala Luqman li ibnihi." Tatkala Luqman sedang menasihati anaknya. Tatkala Luqman berbicara menasihati anaknya. Apa yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun 'adzim. Karena kesyirikan adalah dosa yang sangat besar sekali. Jadi kenapa kita tidak boleh berbuat syirik? Karena apa? Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar sekali syirik itu. Kalau mungkin ada yang bertanya, kok syirik dikatakan zalim? Zalim, arti dari kalimat zalim adalah dalam bahasa Arab wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu namanya zalim. Kalau seorang menggunakan peci digunakan untuk alas kaki, secara bahasa dikatakan zalim. Karena apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian juga kalau seorang menggunakan umpamanya apa? Sendal dikalungkan di sini. Ada sendal dikalungkan, orang stres. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dikatakan zalim. Kemudian Luqman disebutkan dalam firman Allah Ta'ala tadi, menasihatkan sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik dikatakan kezaliman yang sangat besar? Karena syirik itu apa? Mempersembahkan ibadah. Ibadah ini untuk siapa harusnya? Untuk Allah. Kok dipersembahkan untuk Nyai Roro Kidul, dipersembahkan untuk yang bau rekso, dipersembahkan lagi untuk orang. Maka ini adalah apa? Kezaliman. Harusnya untuk Allah, kok malah untuk penenggahan. Harusnya untuk Allah, kok dipalingkan kepada penguasa gunung kali. Ini adalah apa? Kezaliman. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman. Bahaya syirik yang kedua, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Takutlah kita ketika mendengarkan ayat yang mulia di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Kita harus takut, benar-benar takut kepada Allah. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik
dan Allah akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa bahaya syirik yang kedua apa tadi? Bahwasanya syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, dulu saya pernah punya jimat, tetapi saya sekarang bertobat. Dulu saya pernah punya susuk, karena dulu kan saya nggak laku-laku, akhirnya saya pakai susuk. Kasihan sekali. Nggak laku jadi pakai susuk, jadi berbuat syirik. Pak Ustaz, kalau saya sekarang bertobat, apakah dosa saya diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni atau tidak kira-kira? Dia berbuat syirik, katanya tadi nggak diampuni loh. Yang dimaksudkan tidak diampuni adalah ketika seorang mati belum bertobat dari kesyirikan. Jadi dosa syirik, kalau seorang bertobat darinya, diampuni atau tidak? Diampuni. Sebagaimana kita tahu para sahabat, dulunya orang musyrik atau bukan? Sahabat Rasulullah orang musyrik? Banyak kan orang musyrik. Kemudian dakwah Rasulullah, masuk Islam, bertobat. Tetapi yang tidak diampuni adalah umpamanya seorang dia dalam keadaan Islam, sholat rajin, puasa juga rajin. Kemudian apa? Suatu saat ditimpa sakit yang sangat parah. Ditimpa sakit yang sangat parah apa? Sakitnya yang sangat parah. Sakit sekarang apa sekarang? Di zaman kita yang paling ngetren, sakitnya apa? Sakit kok ngetren? Stroke ataupun kanker. Sudah dari kecil sampai tua dia sholat rajin, puasa juga rajin, tetapi dia nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan tentang syirik dan lain sebagainya. Ketika sudah tua, sakit kanker. Kemudian apa? Dinasehati oleh temannya. Sudah sepuh sama-sama pensiunan. Dinasehati jenengan nyun sewu kalau yang ada pensiunan. Bukan nyindir. Cuma gambarin saja gitu. Alhamdulillah. Jadi ada orang sudah sama-sama sepuh, kemudian satunya nasihatin, yang satunya lagi sakit kanker, parah sekali nggak sembuh-sembuh. Jenengan coba pergi ke Mbah Inu, nanti akan dikasih air mujarab, akan dikasih jimat cincin, akan hilang langsung kankernya. Kemudian ketika datang ke sana mendapatkan air, diminumkan. Kemudian dipakai cincinnya tersebut, kemudian sembuh. Kemudian sembuh langsung jreng. Pokoknya langsung sembuh. Bagaimana keadaan orang tersebut? Orang tersebut berbuat syirik. Kemudian apa? Sakitnya sembuh atau tidak? Sembuh dikatakan. Kemudian apa? Setelah pulang sampai rumah, belum sampai pintu rumahnya, mau main set bel, tahu-tahu kesetrum, mati. Bagaimana keadaan orang tersebut? Dia tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Amalan solehnya sudah banyak dari kecil sampai tua. Tetapi apa? Di akhir hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah. Sangat mengerikan dosa syirik. Tetapi sisi yang lain umpamanya, ada seorang yang mungkin dari kecilnya sudah belajar perdukunan, biasa nyihir, biasa nyantet. Kemudian sampai umur 60 tahun, kemudian dia hadir di masjid. Masjid apa sih ini namanya? Nurul Huda. Nurul Huda artinya tahu nggak? Cahaya petunjuk. Nurul Huda artinya cahaya petunjuk. Sudah umur 60 tahun masih bergelimang dengan kesyirikan, tahu-tahu dengar ada pengajian, datang ke sana, kemudian mendengar, Masya Allah, saya berbuat syirik selama ini. Kemudian dia langsung bertobat. Saya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan, saya buang semua jimat yang saya miliki. Ramalan-ramalan saya miliki, saya buang semuanya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 hari setelahnya dia meninggal dunia. Apakah diampuni dosanya?
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya adalah orang yang amalannya banyak ditutup dengan kesyirikan, hukumannya bagaimana? Tidak diampuni dosanya. Orang yang berbuat syirik banyak sekali, kemudian diakhiri dengan tauhid, dihapuskan semua dosanya kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan syirik yang ketiga, pelaku syirik diharamkan masuk surga. Pelaku syirik diharamkan masuk surga. Kalau diharamkan masuk surga, berarti di emper-emperannya mungkin nggak? Haram sudah, nggak boleh, tidak mungkin. Nggak boleh sama sekali pokoknya. Yang namanya surga, emper-emperan juga tempat surga kan? Nggak boleh. Pokoknya orang yang berbuat syirik, yaitu mati dalam keadaan syirik, tidak akan dia mencium bau surga. Masuk ke dalamnya apalagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah, maka Allah mengharamkan orang ini untuk masuk surga. Di mana tempat kembalinya? Apakah ada tempat di antara surga ini surga, ini neraka? Ada tempat pertengahan? Ada tempat pertengahan? Atau di akhirat cuma ada dua tempat? Nah, di akhirat nanti apakah surga, neraka stop atau ada tempat lain? Tidak ada tempat lain. Tempatnya apa, Bu? Tempatnya apa kalau tempat lain? Itu bagi orang-orang ashabul a'raf saja. Tetapi mereka akhirnya juga dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Surga. Tetapi yang saya maksudkan, pilihan tempat di neraka itu tidak ada kecuali surga atau neraka. Orang yang berbuat syirik dikatakan haram masuk surga, berarti masuk neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat syirik. Kemudian yang keempat, bahaya syirik yang keempat, atau yang terakhir insyaallah pada kesempatan kali ini. Bahaya syirik yang keempat, bahwasanya syirik akan menghapuskan seluruh amalan. Amal soleh yang dikerjakan, kalau bercampur dengan syirik akan hapus amalan soleh tersebut. Kita perhatikan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya, sebelum ayat 88, menyebutkan ada 18 nabi dan rasul disebutkan di sana. Ada 18 nabi dan rasul. Kemudian disebutkan di penghujung ayat-ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku, kalau seandainya mereka, para nabi dan para rasul, berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan sirna segala apa yang mereka amalkan. Lihat, para nabi dan para rasul, apakah ibadahnya sama seperti kita? Sama enggak? Dakwahnya sama seperti kita, nabi dan rasul. Nabi Nuh umurnya berapa tahun? 950 tahun dihabiskan dalam berdakwah menyuruh kepada tauhid. Dan nabi-nabi yang lainnya umurnya panjang-panjang, tidak seperti umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Disebutkan kalau mereka, para nabi dan para rasul berbuat syirik, akan dihilangkan amalan soleh mereka. Lalu bagaimana kita? Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad. Lihat, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maka akan hilanglah apa yang telah engkau perbuat ataupun amalkan. Nabi Muhammad yang sholat malam, kakinya sampai bengkak. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bengkak. Karena apa? Salat malam. Umat Nabi Muhammad di zaman kita sekarang ini tidur malam sampai matanya bengkak. Kebalik, sama-sama bengkak. Lihatlah Rasulullah yang sholat sedemikian rupa. Rasulullah orang yang paling baik, paling dermawan, yang menyambung tali silaturahmi. Kemudian apa? Kalau berbuat syirik, kata Allah, kalau berbuat syirik engkau ya Muhammad akan hapus semua amalanmu. Lalu bagaimana kita? Yang sholatnya pun masih malas-malasan. Sholat jamaahnya pas bulan Ramadan saja. Itu juga sudah lumayan katanya. Alhamdulillah. Dan lain sebagainya. Kita masih kurang sekali dari Rasulullah. Lalu bagaimana kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari di siang hari ini tentang cahaya tauhid dan juga kegelapan syirik. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kita wajib, yang pertama adalah kita wajib takut terjerumus kepada kesyirikan karena ancamannya begitu dahsyat sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun khawatir kalau seandainya terjerumus kepada kesyirikan. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang paling mulia. Dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan keturunanku daripada peribadahan kepada berhala. Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu ajaran Islam yang benar? Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu hakikat tauhid? Kemudian dia berdoa. Maka kita harus khawatir terjerumus kepada kesyirikan. Dan kita berusaha. Rasa takut yang ada dalam diri kita, rasa takut terjerumus kepada kesyirikan adalah memompa semangat yang ada dalam diri kita untuk belajar tauhid, belajar bagaimana akidah yang benar, akidah yang lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita pelajari. Waktu yang tersisa insyaallah mungkin kalau ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan.